Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Pada dunia ego yang pertama telah dijelaskan bahwa tubuh jasmani manusia diperlengkapi dengan 10 indera. Ya. Jadi di sana 10-10-nya sudah diberikan. Ya, jadi dari mata, hidung, telinga, ya, mulut, ya, terus ini tubuh fisik, lalu ini kelamin, ya, kelamin itu juga bagian indera manusia. Ya, sayangnya kita diajari panca indera itu tidak dimasukkan. Nah, ya, padahal itulah yang bisa membuat orang dan sebagainya. Lalu perut, ya, hati, jantung dan sebagainya itu ada 10. Ya. Jadi, nah ini indera lahir namanya. Ya. Nah, tubuh batin juga ada, dilengkapi indera batin, yaitu rasa batin, karsa, dan budi. Jadi rasa batin itu, misalnya gini ya, kucing saya marah, hei kucing, goblok kamu misalnya. Kucing ya tengok-tengok gini aja, tapi panjenengan nggak akan mau. Ya, nah di situ indera batin Anda yang menolak. Nah, di situ. Nah, dipuji juga kucing nggak bisa. Waduh, kan cantik bener ya. Ya orang diam saja. Tapi kalau orang mulai ada dirasa, wah aku dipuji cantik, kan gitu. Ya, nah itu adalah indera batin yang namanya dari rasa. Terus kemudian ada karsa, ada punya kehendak. Ya, untuk hewan kehendak itu perlu diajari dan itu pun terbatas. Ya, jadi kalau kita punya anjing kan dilatih, tapi hanya bisa kehendaknya itu sebatas yang dilatihkan itu. Ya, jadi misalnya suruh duduk, suruh cari narkoba misalnya, ya itu aja dilatih itu. Nah, tapi manusia punya karsa. Oh, kalau ada gini-gini saya baca, aku nggak setuju. Nah, jadi sudah ada itunya. Kemudian manusia juga punya budi, makanya melahirkan ada komputer, ada apa sekarang ini, Zoom dan sebagainya. Nah, ini tiga-tiganya ini tidak dimiliki oleh hewan. Jadi kalau toh itu alatnya itu ada tapi belum berfungsi, berfungsinya ketika manusia. Manusia pun berfungsi berkembang sesuai dengan perkembangan adat dan budayanya. Jadi seperti misalnya manusia-manusia yang suku terasing misalnya kan dia masih telanjang, jadi karena untuk hal itu tidak sampai ke rasa batinnya. Ya. Teman-teman kita yang dari Papua pernah kan karena marah kepada pemerintah demo, ya, padahal itu sudah jadi mahasiswa di Indonesia, tapi ketika demo harus pakai kote keamanan, jadi itu marah. Jadi seperti itu. Nah, jadi mengapa kita gampang marah, tapi orang Barat kok tidak gampang marah? Berarti ada di sana sudah meningkat. Nah, hal demikian itu sudah saya tulis buku, judulnya 7 lapis diri kekuatan. Jadi lapis kekuatan dalam diri. Jadi di situ. Kenapa ada orang yang dihadapkan apapun bisa senyum dan sebagainya. Jadi di situ. Nah, tapi dalam belajar seksiti jenar, ini nanti semua saya unduh untuk saya masukkan di sub-sub itu, supaya tidak kalau belajar gini harus beli buku. Nah, maksudnya begitu. Makanya nanti bisa 50 kesekian, pokoknya diikuti terus. Kenapa ada orang yang gampang legowo, ada yang susah sekali, ya kan? Ya kita buka saja. Ibu Mega tidak bisa menerima legowo dengan SBY. Nah, itu jujur-jujur aja kan gitu kan. Karena itu tadi, karena ada rasa yang belum dibersihkan oleh para marwahnya.
Kalau peranawannya bermain, nggak akan terjadi. Nah, jadi di situ. Ya. Nabi itu caci maki kurang apa? Nggak marah. Yang marah sahabat. Ketika 9 istrinya lagi memboikot Nabi, ya, karena jadi istri Nabi itu nggak punya gelang, nggak punya itu, jadi marah kepada Nabi. Dan Nabi bilang, mengapa memang tidak untuk cari duit untuk, akhirnya Nabi nawati, ya sudah, kalau masih setia kepada saya dengan apa adanya, saya beri waktu 40 hari untuk memutuskan setia atau tidak. Nah, Ibu Aisyah untuk sementara pulang ke ayahnya Abu Bakar. Kenapa kamu ya kami ini kan nggak diberi gini ya kan. Padahal sahabat banyak yang kaya bisa gini kan gitu kan. Kamu jadi istri Nabi nggak punya itu semuanya. Ditempeleng sama Abu Bakar. Terus itu lapor ke Nabi. Aku ikutin kita saja. Karena Nabi dalam kondisi apapun tidak pernah memukul aku ya itu ya. Nah jadi seperti itu ya, kalau pernawa sudah tinggi nggak akan Nabi diludahi, nggak marah ya. Jadi seperti itu. Nah artinya itu kan Nabi tidak, justru di Siti Jenar ini kita diajarkan semua orang ada potensi untuk menyempurnakan dirinya. Salah kalau yang sempurna itu Nabi itu berarti nggak ngerti ajaran agama gitu loh. Agama itu diturunkan agar kita bisa menyempurnakan diri kita. Nggak ada di situ. Lah buat apa kalau itu hanya bisa nabinya saja? Makanya saya selalu tanya, ya kalau untuk nabi itu manusia bukan? Ya manusia, ya sudah kalau manusia semuanya diberi kesempatan bisa. Kan gitu. Kecuali bukan manusia kan gitu kan. Nggak harus nabi gitu. Namanya? Nggak harus nabi. Habib apa? Habib itu orang yang ngaku. Banyak orang yang ngaku Habib. Kan gitu kan. Ya orang kita sebenarnya sederhana. Kenapa dari awal Pak Quraisy nggak pernah ngaku Habib. Padahal dia lebih Habib. Ya. Jadi seperti itu saja. Nah, jadi semua indera merupakan alat bagi manusia lima. Ya, untuk menerima segala peristiwa, ya, event, ya, dan tanda yang berasal dari luar diri manusia. Jadi ini tuh menerima. Kalau kita ingin sempurna, ya kan berarti harus bisa melihat semua faktor di luar diri kita. Tapi kita tidak boleh, ya, langsung permisif terhadap semuanya. Jadi harus bisa menyeleksi mana yang merugikan, mana yang menguntungkan buat kehidupan. Jadi di situ. Nah, disinilah ya ada guyonan teman saya yang jadi dosen di Amerika, kan unggah foto-foto orang Barat. Sekarang itu banyak yang cuma hanya pakaian minim, ya kan, jalan-jalan di itu gitu kan. Dia bilang dulu orang kita pakai kemben oleh orang Barat dikatakan bahwa kita ini masih primitif. Tapi orang Barat merasa maju, ternyata lebih primitif dari kita. Nah, sehingga terjadi putaran kan. Jadi orang Arab kepengen jadi orang Barat kan gitu kan. Orang Barat kepengen jadi orang kita kepengen jadi orang Arab. Jadi seperti itu. Muter-muter ya. Nah, jadi di sini ya ada peristiwa-peristiwa dan itu oleh manusia gitu kan bisa dijadikan data. Sehingga sekarang zaman modern ada namanya big data. Lah big data itu ya seperti kita KTP kita ini sudah semuanya tercakup. Jadi Anda semua tidak bisa menyembunyikan diri Anda setelah ada KTP elektronik. Tidak bisa. Kan bank-bank semua kan. Makanya kalau kita ke bank, mana KTP-nya apa? Jadi kita dideteksi, diketahui oleh orang yang punya kepentingan itu bisa.
Ya, jadi nggak bisa lagi mengelak. Ya. Jangankan ini, Anda mau beli emas ke Antam, mana KTP-nya, dapat potongan Pak, kalau juga ada kartu member bukan apa ini pajak PPWP. Iya. Ya. Dapat berapa itu potongan 2,5% atau berapa itu. Ya. Nah, jadi di pajak di ini semuanya kita nggak bisa lari. Ya. Ibu bilang beli emas terus bilang tidak beli, nggak bisa lagi. Jadi di situ. Ya. Nah, jadi semuanya itu terdata. Ya. Nah, kemudian data itu kumpulan peristiwa-peristiwa, ya kan? Terus supaya tidak membaca sejuta peristiwa, maka disimpulkan. Disimpulkan ini menjadi kebenaran. Makanya kebenaran itu ada istilah signifikan atau tidak, berapa penyimpangannya, ya kayak orang ini survei-survei itu kan, ya. Jadi ya deviasinya 2% atau 2,5%, nah seperti itu. Ya. Karena tidak seluruh peristiwa tadi dicantumkan, jadi harus menggunakan ya, data. Cuma kita ini banyak data abal-abal, ya, karena manusianya nggak ngerti, ya penduduknya ini nggak ngerti, jadi datanya tidak abal-abal, jadi dipercaya. Gitu. Ya. Saya pernah menjadi ya eksekutif di perusahaan Jepang. Salah satu tugas ya pekerjaan saya adalah keliling Indonesia ya, untuk memperoleh informasi yang benar tentang perdagangan bidang pertanian. Saya mencari lihat banyak informasi istilahnya. Saya bayar ke konsultan. Pak, saya konsultan untuk perkembangan pertanian selama 5 tahun terakhir. Saya melihat ke BPS. Terus saya datang ke provinsi, ke kabupaten. Semuanya nggak ada yang cocok. Nah, disitulah kemahiran seseorang menjadi stafnya jadinya. Gimana ngolah nggak ada yang cocok? Gitu. Ya. Ini menentukan pekerjaan kita. Karena saya karena saya pernah jadi pegawai negeri tapi motong karena 3 bulan pertama itu di PNS itu tidak digaji. Ya, saya keluar. Motong. Sejak itu saya milih bekerja di swasta. Enak-enak aja senior itu, nggak apa-apa deh, barang 3 bulan aja, ikhlaskan katanya. Enggak, iya, saya bukan tipe begitu. Ya biar mereka makan, dan saya juga tidak ingin ngerasani sing makan, jadi lebih baik saya keluar. Jadi saya tidak ingin, tapi gini loro-lopo karena 3 bulan nggak digaji gitu kan. Ini tahun 70-an. Dapat dibayangkan itu. Kalau sekarang korupsi itu luar biasa. Tahun 70-an sudah begitu. Ya. 3 bulan sudah dipenuhi, sudah ada surat pengangkatan. Anda ditugaskan di kabupaten ini. Bulan pertama nggak mau turun gaji. Dulu kan belum bank tahun segitu itu. Masih cash ya, masih cash kan. Cash kok nggak dipanggil oleh si bendahara di dinas ya, kepala dinas ya. Kok nggak dipanggil, ya dia aja bekerja aja lagi. Bulan kedua kok gaul lagi jadi itu kan. Setelah 3 bulan merasa tidak, saya langsung senior saya panggil, kita pamit mau mundur. Nah, Pak, nggak mau aku bekerja nggak digaji. Gitu. Iya biasa kami juga begitu malah yang di atas itu kami juga begitu ya kan. Baru 3 bulan aja enggak mundur. Nah, jadi disinilah kebenaran itu sendiri bisa dimanipulasi, tapi kan nggak bisa kebenaran itu tanpa data gitu loh ya. Datanya saja yang nanti bisa ya gitu tadi. Saya berkonsultan ke BPS, ke provinsi, ke kabupaten,
Kan data terakhir itu kabupaten, bukan kecamatan. Nggak ada yang cocok. Maksudnya nggak cocok begini, kalau kecamatan ini dijumlah dalam satu kabupaten terus di dalam satu provinsi, hasilnya beda dengan yang dicatat di provinsi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita harus karena bertanggung jawab kepada perusahaan kan. Kalau kita keliru terus kan, ya paling disuruh mundur kan. Nah, supaya dapat terus gaji terus naik bagus dan sebagainya kan, itu taruhan reputasi. Ya. Makanya saya itu selalu bilang kepada Nyonya pada waktu itu, kalau orang pegawai negeri tidak menentukan nasibnya sendiri, karena ia langsung dapat gaji. Nah, tapi kalau saya, karena swasta itu menentukan nasibnya sendiri. Karena kalau di perusahaan gagal ya disuruh keluar. Jadi itu. Kemudian ada pikiran. Jadi kebenaran itu sendiri memancing pikiran kita. Untuk digunakan apa hal yang sudah kita peroleh itu, ya kan? Nah, itu masuk ke pikiran. Nah, tentunya kan ada orang yang bisa fokus, tapi ada orang yang tidak bisa fokus. Ya. Nah, ini kembali ke masalah energi permana. Jadi bukan ke pranawa, tapi ke permana. Ini untuk aktivitas pikiran kita. Ya. Jadi kita harus cek, ya, makanya jangan gundah kalau ternyata dari kebenaran yang ada kok di kehidupan ini nggak muncul. Ya, itu karena itu tadi ada permainan pikiran pihak-pihak yang punya otorite, ya, punya kewenangan, ya, sehingga kita tidak ini. Nah, pikiran menghasilkan emosi, kan gitu kan? Jadi bukan emosi menghasilkan pikiran. Misalnya merasa dijelekian, percuma saya kerja sekian lah, itu tadi kan nggak digaji ini 3 bulan, nah, ini jadi emosi. Nah, daripada gitu saya tadi ya sudah mundur aja, sudah kepikiran. Nah, emosi ya ini bisa mempengaruhi pengalaman kita. Kalau orang emosinya bagus, ya, akan membangun pengalaman hidup yang baik, ya, yang happy, yang itu dan sebagainya. Ya. Nah, akhirnya menjadi realita dalam kehidupan kita. Dan kita sekarang ini berada di dalam realita itu, gitu kan. Kemudian oleh Saksi Tijenar dijelaskan secara sederhana. Jadi Saksi Tijenar itu bagaimana supaya proses, ya, dari peristiwa hingga realita itu akhirnya kita itu ada di dalam kondisi yang tepat. Tepat itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi kita, ya. Posisi dan fungsi itu ini, ya. Nah, jadi dari event, ya, ditangkap indera, kan yang nangkap itu indera, ya. Kan tidak langsung data tapi indera, ya. Nah, indera inilah yang mengatur ke pikiran. Jadi harus pikiran lah atau budi yang mengatur data dengan baik istilahnya, ya. Makanya di sini dikatakan, ya, pikiran atau budi itu harus bekerja di bawah pimpinan Zat Wajibul Maulana, ya. Itulah Allah, ya. Jadi zat itu, Allah itu kan sekaligus zat. Wajib itu artinya dia memang punya otoritas. Maulana itu artinya yang memberikan perlindungan, ya. Jadi bukan sekedar ada Allah pencipta, bukan, tapi kita harus yakin bahwa ada hubungan kita dengan Allah itu sehingga kita betul-betul dilindungi. Jadi di situ. Nah, disinilah penghematan permana tadi, tapi menghasilkan permana, ya, yang banyak akhirnya diubah ke pranawa. Jadi selama indera menyerap, ya, peristiwa, ada tanggapan subjektif yang disebut ego. Nah, ini kan. Jadi ini peristiwa apapun, ya, termasuk pemilu, pilkada dan sebagainya, itu peristiwa. Ego kita kan bermain, ya, kadang jengkel, kadang anu dan sebagainya. Nah, itu kan. Nah,
selama pikiran budi mengolah hasil tangkapan indera, ada faktor subjektif yang disebut ego itu faktornya. Ya. Makanya harus seperti orang di yang negara maju habis pilpres atau habis sudah selesai. Apapun hasilnya sudah selesai. Ya. Tapi kita kan tidak. Ya. Sampai hari ini kalau kita lihat masih terus ada. Nah, itu negara barat berusaha menguasai supaya kita tetap begitu. Kalau tetap begitu kita tidak pernah berpikir jenius. Selalu di bawah arus ini. Ya. Jadi selalu di bawah arus. Nah sekarang ya bisa kan diketahui arus-arusnya itu kan banyak YouTube ya yang apakah itu dari tokoh semacam Padana Bapan ya atau dari tokoh-tokoh yang dikenal memang bagus secara pendidikan menyampaikan jadi seperti itu ya. Jadi ini ada ego harus dikendalikan. Jadi ego itu sebenarnya kalau dalam bahasa ilmiahnya ya tidak ego, ini alter ego ya. Karena kan di dalam psikologi analisis itu yang oleh Sigmund Freud itu ya kan ada id, ego, superego. Id itu adalah aku yang di dalam ya, yang sebenarnya. Terus ego itu ada kemauan, ada keinginan dan sebagainya ya. Nah, superego itu pembatas. Aku mau ini, tapi masyarakat nanti mengolok-olok, maka dibatasi oleh dirinya sendiri yang disebut superego. Ya. Nah, jadi tapi karena yang namanya ego yang sudah menjadi yang lain itu namanya alter ego, ya. Karena tidak ada alter id dan tidak ada alter superego, maka akhirnya disebut saja ego. Jadi ego itu harus dikendalikan dengan cara membersihkan pikiran atau budi, yaitu melakukan zikir kepada Allah dan tafakur, ya seperti di dalam surat Al-Imran ayat 191. Mengapa ego harus dikendalikan, tidak dibasmi saja? Ya. Jadi kita kan harus tahu kan untung ruginya dan sebagainya. Ya. Jadi banyak subjektivitas yang datangnya dari luar diri itu memang bagian dari keperluan raga. Ya kan kita ada makanan enak, ini kan sebenarnya keperluan raga, bukan keperluan jiwa kita. Ya. Ada restoran baru dicek, enak tidak? Ini keperluan raga semuanya. Ya. Dari situ. Kalau ego dibasmi, kita akan kembali ke zaman primitif. Dan itu artinya sama dengan bunuh diri. Ya. Nah, misalnya orang-orang yang di aborigin ini dia tidak mau memperturutkan egonya. Akhirnya kan kalah sama pendatang ke Australia itu. Begitu pula orang-orang Indian. Saya membaca buku orang Indian itu ada mengeluh ketika mulai banyak dikalahkan oleh bangsa kulit putih itu. Ya. Dia mengeluh, kami orang baik-baik, orang kulit putih kita terima sebagai tamu, kita layani dengan sebaik-baiknya. Mengapa kami akhirnya diinjak-injak dan dipunahkan? Nah, jadi karena dia tidak pernah mencoba memanfaatkan ego. Ego itu kalau dibiarkan jadi liar gitu loh ya. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, dimatikan, kita dijajah oleh semua pihak. Ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi seperti misalnya ya, 3 bulan nggak digaji, itu ego saya yang mulai marah itu, ya kan? Ya. Kenapa saya bekerja nggak digaji? Nah, marah, ego. Ya.
Tetapi saya kendalikan supaya kemarahan itu tidak menghilangkan permana di dalam diri saya, tidak mengotori pikiran saya keluar. Jadi itu cara mengatasi. Tapi tidak berarti begitu keluar, nggak usah cari pekerjaan, nanti kemungkinan ada seperti itu. Nah itu tidak boleh. Ya, jadi keluar, cari pekerjaan. Tapi mungkin ya kalau bahasa itu tadi mungkin permana lagi banyak, ya kan? Ada apa itu seorang pegawai tata usaha di sekolah menengah saya itu mengunjungi ke rumah orang tua saya. Ada perusahaan yang membutuhkan, kami yang kita tahu usaha berpikir sebaiknya Biokojim yang bisa ngisi. Loh, didatangi orang. Jadi saya akhirnya bekerja tanpa lama. Di situ, ya. Nah, itu bukti kalau permana lagi baik. Gitu. Kalau permana lagi turun ya kesal. Ya dari situ. Nah, inilah kita ini makanya Siti Jenar tidak marah-marah ketika dia pun itu. Maka saya katakan beliau muncul bukan pada zamannya, ya. Tetapi itu diperlukan. Kalau nggak pernah ada yang muncul, gitu ya, nggak akan pernah ada yang mulai suatu saat berpikir. Nah, jadi meskipun munculnya itu, ya, istilahnya itu kedahuluan, istilahnya ya, selama 500 tahun. Ya. Kan baru saya nulis Siti Jenar kan tahun 2002. Lah peristiwa Siti Jenar kan tahun 1500. Nah, 1500 tahun kemudian ini jadi muncul. Jadi di situ. Nah, alam itu terus-menerus berubah. Ya, ini yang harus kita pahami. Dan manusia hidup tak boleh tertinggal oleh perubahan bila tak ingin tertindas oleh perubahan zaman. Jadi terus kita harus mengikuti perubahan. Ya, kayak misalnya AI, ya, artificial intelligence. Nggak perlu kita gitu, nggak bisa masukkan surga. Ya nanti ketinggalan. Ya, malah neraka sih ketemu kalau nggak ketinggalan gitu. Ya. Jadi ini alam kita sikapi. Ya. Nah, kalau begitu apa yang dipegang yang jadi prinsip? Prinsipnya kita itu tadi harus bermanfaat bagi kehidupan, tidak merugikan orang lain. Ya. Itu yang dipegang. Jadi bukan mencegah perubahannya itu. Ya, itu nggak bisa. Ya, Bung Karno dulu juga mengatakan pantare segala sesuatu terus berubah. Kecuali perubahan itu sendiri tetap berubah aja kan gitu kan. Ya, jadi di situ. Jadi ini yang harus kita bisa pahami dengan baik. Jadi terus, ya. Jadi ya nun sewu ini. Jadi kalau ada orang ya mengajarkan agama Islam, kita kembali ke masa salah, ya, tertinggalan. Ya, jelas itu kapitalis, ya, yang ngocok-ngocoki atau yang menipu. Ya. Kenapa saya berani bilang itu tipuan? Saya memiliki teman yang ditangkap oleh CIA karena membela Osama bin Laden. Begitu ditangkap, katanya Anda nggak usah takut, katanya, kata CIA-nya, Anda nggak usah takut. Amerika lebih butuh Anda daripada Osama. Kami gaji lebih. Kami gaji lebih. Jadi Anda tetap tinggal di Amerika, jadi dosen di Amerika. Hanya untuk selama sekian bulan wajib lapor. Wajib lapor itu diadu ternyata pemahaman agamanya itu sama ahli agama yang di CIA itu. Jadi di situ diberitahu agama Islam berkembang secara murni hanya 300 tahun setelah Nabi Muhammad. Begitu nginjak abad keempat agama Islam, masuklah kekuatan global untuk ya, mengadu-adu Islam, sehingga meskipun Islam kelihatan besar jumlahnya, tapi di situ terjadi perang sesamanya, saling membodohkan, saling menyesatkan, dan sebagainya. Dan itu terjadi hingga hari ini. Wah, sesat. Seperti itu.
Jadi makanya jangan heran perkembangan ilmu pengetahuan di dalam sejarah Islam itu hanya sampai 300 tahun saja. Jadi bisa melahirkan ilmu kimia, ilmu kedokteran, mekanik, fisika, matematika, ya, sampai menemukan itu pemanfaatan huruf nol. Itu selama 300 tahun. Setelah itu nggak ada lagi, ya. Iya, jadi di situ. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini dalilnya, ya. Jadi saya tidak bisa membacakan karena saya bukan seorang qori. Bukan ustadz juga gitu ya. Nah, ya. Jadi nanti suaranya bisa ditertawakan. Pada itu yang paling kita garis bawahi, orang-orang itu berzikir kepada Allah itu sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Tapi ingat, di sini sering dipisah oleh orang yang membaca, ya, yaitu sebenarnya ini dan mereka merenungkan. Jadi berzikir, berbaring, duduk, berdiri itu sambil merenungkan, tidak boleh dipisah dari merenungkan itu. Gitu. Ya. Nah, kalau sekarang kan zikir ya zikir, gitu, ya, apa baca tasbih 33 kali, ya. Tahlil 33 kali, takbir 33 kali. Ya. Nah, tetapi di situ yang baca hamdalah 33 kali. Ya. Tapi di situ hanya apa ya? Sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perenungan. Gitu. Jadi kita dipisahkan. Padahal di sini dikatakan, ya, engkau tak menciptakan ini dengan sia-sia, ya. Jadi di sini kan dikatakan khalaqata ya hadza, ya, bil batil. Ada batil. Iya. Jadi engkau tidak menciptakan semua ini secara sia-sia. Nah, disitulah perenungan mulai berkaitan. Jadi kalau gitu apa ini? Nah, maka disinilah jadi dalam berzikir itu dilakukan perenungan. Ini yang ditinggalkan orang. Berzikir ya berzikir, habis itu pulang, nggak tahu lagi. Iya. Nah, perenungan dalam khazanah Jawa itu manekung. Ya, dalam khazanah Jawa. Jadi ya, manekung itu mencoba merasakan, ya, realitas ini. Jadi dirasakan. Jadi direspon ini dengan tadi kan ada 3 kan, ya. Jadi rasa, ya kan. Ini yang harus ini itu ada karsa dan ada budi. Ya. Nah, jadi di sini mulai dirasakan. Ya, jadi rasa kita tidak lagi untuk urusan kecewa, tidak lagi untuk urusan kemarahan, emosi, dan tidak itu, tapi benar-benar untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, jadi di situ termasuk apakah badan kita ini lagi sehat, kurang sehat, dan sebagainya. Ya, jadi itu. Nah, bagaimana merenungkan penciptaan langit dan bumi? Ya, kan ini ajaran loh ya. Kalau saya kira seluruh umat disuruh ya nggak bisa juga, ya kan? Nah, kalau seluruh umat nggak bisa kan nanti kitab suci jadi omong-omong, ya kan? Oh, ada ini dalilnya tapi nggak ada prakteknya. Nah, disinilah kita harus memahami, ya, ini bersifat metaforis. Ya. Jadi langit itu adalah lambang bagi batin manusia. Langit itu, ya. Sedangkan bumi itu badan jasmani. Jadi badan jasmani dan batin itu diciptakan Tuhan bukan sesuatu yang sia-sia, tapi sesuatu yang bermanfaat bagi penyempurnaan diri manusia. Jadi di situ. Nah, jadi untuk bisa memahami, ya, ego atau hawa nafsu kita atau daya kekuatan indera kita, maka kita harus benar-benar memahami posisi batin dan badan jasmani ini. Misalnya dalam sehari-hari ini saya masih gundah, tidak gampang kecewa, tidak
ya kan. Nah, kenapa sih kok saya kepikiran akan yang ini, yang itu dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini istilahnya itu kita mencoba merenungkan ya batin kita, juga badan, ya kan. Badan kan sering banyak orang begitu usia sudah 60 ke atas gitu kan, sudah berat ini badan. Nah, jadi kalau itu berat ya pasti ada sesuatu sebenarnya yang tidak lagi sinkron. Jadi kita itu harus gini, saya ini kan sekarang ini yang praktis ya 72 tahun. Saya tuh bilang, apakah badan ini sehat atau tidak dan sesuai dengan pikiran kita. Satu. Pikiran dulu. Saya kaget, oh iya sok. Itu gak mau sok, gak mungkus saya itu berarti iya. Jadi kita harus mengontrol diri kita. Kalau badan dan batin itu klop, kita nggak gampang sedih hidup itu. Kita nggak gampang merasa merasa berat dan sebagainya. Ya. Jadi di situ. Bila ego seseorang dibiarkan liar, nah ini kalau dibiarkan liar, maka ia akan kehilangan pendirian. Jadi kalau ego itu liar, malah kita kehilangan pendirian. Ya. Jadi orang ya gampang sekali terpengaruh. Ada kelompok ini ngajarkan ini, kelompok ini ngajarkan, gampang sekali terpengaruh. Itu ego kita lagi liar. Ya, makanya tadi saya bilang kan, datang ke sini, kosongkan gelasnya dulu. Nah kan gitu kan. Terus buka ya hati dan pikiran kita. Supaya bukan ego yang bermain gitu loh ya. Dengan kata lain, orang yang dikendalikan oleh ego akan kehilangan kepribadian. Orang ini tidak punya prinsip hidup, yang bisa juga dinamakan zombie. Tahu zombie kan? Ya, itu kan orang barat yang menyebut zombie itu. Jadi mayat hidup itu zombie. Namanya mayat nggak punya pikiran apa-apa tapi hidup. Nanti kita kalau sebagai orang hidup tapi tidak punya kepribadian ya sama dengan zombie. Karena bangsa ini misalnya terlalu banyak zombinya ya dikuasai oleh bangsa lain. Loh yang jadi zombie ini bisa yang paling atas loh. Iya, kalau hakim mau disuap itu zombie. Iya. Hakim disuap. Dimenangkan orang yang salah dimenangkan. Itu zombie. Jadi di situ. Nah, kita harus tidak boleh seperti itu. Ya. Negara yang diatur oleh orang-orang yang tidak memiliki kepribadian pasti semrawut. Ya. Isinya penuh basa-basi. Nah, jadi loh, ini saya hanya mencuplik kembali ya dari buku yang saya tulis tahun 2002. Ya, artinya sudah 22 tahun, ya kan? Ya segini, ya ternyata lo gak terasa kan? 22 tahun, sampai hari ini masih basa-basi, ya kan? Siapa yang punya itu? SHGB atau saya tidak tahu, semuanya pada begitu, coba, ya kan? Terus suruh bangsa maju, nggak bisa. Ya, pada jadi zombie, gitu ya. Nah, jadi ternyata waktu itu begitu cepatnya. Ditulis tahun 2002 masih berlaku sampai hari ini ya Pak. Ya. Jadi di sinilah yang harus kita bisa ngontrol. Ya. Nah kalau bisa ngontrol itu kita kan hidup itu seperti gini lah ya. Kalau kita ini loh kok ketemu yang ini. Kok seperti ganggu saya, tergoda saya, gitu kan? Nah, saya pengalaman ngajari gini-gini, ada. Pak, sama angkat ini. Wah, di sini ujian ini.
Bapak tinggal duduk di perusahaan, ya, tidak perlu. Saya itu sampai gitu, tapi saya ini nggak ahli loh di bidang itu. Nggak apa-apa, pokoknya Bapak saya jadikan dirut, yang penting hadir, kami selaku pemilik yang akan ngatur semuanya. Loh, kenapa? Bapak fungsinya gede katanya. Jadi saya ini merasa bisa semakin besar perusahaan saya kalau merekrut Bapak. Lah ini namanya ego tadi, kita dirangsang faktor dari luar. Kita nggak boleh berarti, oh saya berarti hanya zombie dimainkan oleh mereka. Apakah itu benar? Loh benar, kalau kita mau ya mereka itu di dunia ini ya, di dunia ini. Mengapa ada orang pasang ini, ada jangan yang itu jangan diganggu, ya karena ini ada energi yang berputar terus begitu. Nah kitanya yang jangan jadi mau zombinya kan gitu kan, jadinya. Jadi seperti itu, terus hanya ditinggali kartu nama. Ya kalau Bapak berubah pikiran silakan langsung ketemu saya seperti itu. Cuma kan saya menjadi nggak etis kalau nyebutkan perusahaannya, tapi saya nyebutkan itu perusahaan roti, ya gitu. Yang sekarang masih terpampang perusahaan rotinya itu. Tapi karena saya tidak menyebutkan, jadi jangan nuduh oh, itu Holland Bakery atau apa, jangan. Nah, tapi itu fakta gitu. Nah, jadi disinilah ya, ketika ego berkuasa pada diri seseorang, maka semua sebutan Tuhan hanya tertuju kepadanya. Jadi bukan ketuhannya itu Jibul Maulana. Meskipun kata yang disebut Allah, tetapi yang sebenarnya disebut adalah egonya. Jadi egonya sekarang bernama Allah gitu. Dan bila hal ini yang terjadi, maka muncullah kejahatan, kekejian, kekejaman, tirani, dan peperangan dengan mengatasnamakan Tuhan atau Allah. Ya. Yang diadu-adukan orang-orang beragama semuanya. Nah sekarang perhatikan peperangan yang terjadi di Timur Tengah. Dari perang antara Irak dan Iran di awal tahun 80-an. Ya. Perang Sunni Syiah di Irak, di Pakistan, dan di beberapa belahan dunia lainnya. Semua pertikaian dan pertempuran sesama umat Islam itu dilandasi seruan Allahu Akbar. Ini sama Allahu Akbar, gitu kan? Yang sana juga begitu, Allahu Akbar. Jadi seperti itu. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah perang atas tuntutan ego masing-masing. Jika mereka sama-sama memperhatikan Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat, ayat 9-11, peperangan akan berhenti dan terciptalah kerukunan hidup, baik kerukunan antar individu, golongan, dan negara. Jadi itu. Nah, saya hanya nyuplikan yang 9-10 saja, ya, karena penjelasan konkretnya itu di sini. Ya. Dan jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikan keduanya. Nah, jadi kalau ada kelompok-kelompok orang yang mengaku beragama Islam itu berselisih atau konflik, itu kedua-duanya harus didamaikan, tidak boleh dikompori yang satu dengan yang lain, gitu. Ya. Jadi didamaikan. Jika ya salah satu golongan itu berbuat aniaya setelah didamaikan, ya, maka yang berbuat aniaya itulah ya, yang harus diperangi. Nah, kalau tidak, ya tidak boleh diperangi. Ya. Sampai apa? Sampai mau kembali bersama. Nah, jadi makanya di situ dikatakan maka damaikan keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai
orang-orang yang berlaku adil. Jadi di situ. Tapi ini kan nggak melekat. Nah, mengapa? Karena untuk adil, nah kembali lagi, itu butuh pranawa, bukan permana, tapi prana. Nah, kalau kita pranawanya itu belum cukup, ya nggak bisa berlaku adil itu. Karena adil itu, nah kosakata itu juga beda. Adil dalam pengertian Timur Tengah dan adil dalam khazanah Jawa, dua hal yang berbeda. Karena sudah saya pelajari dua-duanya. Kalau adil dalam pengertian Timur Tengah itu adalah proporsional ya, terhadap apa-apa yang dibagikan atau diberikan, itu proporsional. Kalau di Jawa itu kan adil itu adalah ambek paramarta. Jadi artinya apa? Ketika kita berbuat adil itu tidak boleh ada rasa pilih kasih sama sekali. Nah. Jadi kalau Timur Tengah itu proporsional, kalau di sini dasarnya kasih. Jadi kalau proporsional itu gini, ya. Umar itu pernah dapat bagian dari antara sahabat-sahabat itu, dapat potongan kain yang karena proporsional dengan orang-orang yang berjuang sama Umar. Ya. Tapi Umar ketika itu harus dipakaikan pada tubuhnya karena dia agak besar, jadi kurang. Tapi karena proporsional nggak boleh karena dasarnya adalah sumbangsih bersama. Nah, terus oleh Umar ya sudahlah, saya amalkan saja kepada yang sumbangsihnya itu dianggap kecil, tapi kan perolehannya lebih kecil, dikasihkan. Jadi saya nggak apa-apa, nggak dapat. Nah, kalau di sini itu untuk paramarta. Jadi kalau orang itu ya meskipun perjuangannya itu dapat dikatakan ada di belakang yang tokoh-tokoh itu, tapi kita tahu juga nggak mungkin tokoh-tokoh itu berani kalau tidak ada orang-orang yang dianggap paling belakang tadi. Nah, dia harus bisa diberi tanpa lagi pilih kasih. Nah, gitu loh. Jadi sesuai saja, oke, kamu memang turut serta dalam hal ini dan ini bagianmu. Ya. Yang besar juga tidak boleh mengeluh kalau bagian dari perolehannya itu dikasihkan ke yang ini, karena tidak pilih kasih tadi. Iya, kamu kan tapi sudah dapat banyak, ya kan? Ini berjuang tapi karena diklasifikasikan kecil, jadi dapatnya itu kecil. Padahal sumbangsihnya sebenarnya sama. Jadi seperti itu. Dari orang kan gitu kan, komandan harus dapat ini kan gitu. Nah, padahal komandan nggak bisa sesuatu kalau nggak ada ini kan gitu. Ya. Nah, jadi itu tadi, makanya tadi saya katakan kita juga tidak bisa maju kalau tidak mengerti sastranya sendiri. Jadi di situ. Jadi saya ada ngaji tafsir yang selalu saya ajarkan itu sesuai dengan sastra kita. Jadi tidak harus mengikuti yang dipahami oleh di Arab sana. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikan kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi orang-orang mukmin itu bersaudara. Tapi ingat, orang mukmin di zaman Nabi itu dapat dikatakan sama sekali berbeda dengan di kita. Ya, karena di kita orang mukmin dikaitkan dengan agama. Ya, kalau kita sekarang mukmin itu agama Islam. Padahal di zaman Nabi siapa mukmin itu? Orang yang mempercayai Nabi sebagai pimpinannya, meskipun bukan sebagai agama Islam. Itu yang harus dipahami. Ya. Karena begini, suatu hari ketika perjuangan di Madinah itu, orang-orang yang Madinah yang suka nyembah berhala itu tidak diajak. Loh, kita asli orang Madinah tidak diajak, berarti dia orang lain. Nah, berarti orang lain.
maka Nabi akhirnya enggak, semua orang yang bersedia percaya pada saya, ya dialah orang mukmin. Makanya disebut orang-orang mukmin itu bersaudara, itu tidak disebut agamanya kan. Jadi di situ. Nah inilah yang harus kita banyak sekali kan rusak ini ya, karena mukmin itu dikecilkan, ya. Bukan orang-orang yang istilahnya well trust. Ya, orang ini punya trust yang tinggi, punya kejujuran yang tinggi. Jadi kita lebih ya terkait orang yang merasa satu keyakinan. Jadi bukan kepada kemanusiaannya. Nah, Siti Jenar itu muridnya itu macam-macam. Ada yang Jawa, yang masih Jawa, gak ada agama Hindunya, tidak ada agama Buddhanya, tapi semua diajar bareng sama orang-orang Islam, dan ngajarnya pun di masjid. Nah itu tadi karena terlalu awal muncul, nah, marah si Raden Patah itu kan gitu kan ya. Nah tapi sekarang orang mulai sadar kan, karena ada contoh Nabi itu ketika ada tamu-tamunya Nasrani ingin diskusi ya, terus pada waktu itu kan hari Minggu, terus akhirnya orang-orang Nasrani itu izin dulu nutup diskusinya karena mau ibadah mingguan. Nabi nggak usah pergi ke sana, di sini juga bisa dipakai ibadah mingguan. Nah jadi contoh seperti itu, tapi yang itu kan tidak dieksplorasi di dunia Islam, malah seolah-olah yang gitu-gitu itu